Under the blazing sun, the fields come alive. Nations united, their spirits strive. Flags are waving, hearts beating as one. The Asian Cup where dreams are spun. Drama-drama Piala AFF mulai bermunculan di mana-mana. Seperti timnas Malaysia yang mulai meniru sistem timnas Indonesia, dan Thailand yang menganggap AFF seperti turnamen besar. Bahkan mantan pemain timnas Indonesia mulai nyinyir di media sosial. Semua berita panas tentang timnas Indonesia dan Piala AFF semua akan kita bahas lengkap di sini. Tekan like di bawah sebagai dukungan kepada timnas Indonesia dan mari kita ke pembahasannya. Yeah, preparation has been good. The 2 days we train in Malaysia and now the second day today in Thailand. I think all together 26 players training hard to get their position and Seperti yang sudah teman-teman ketahui, Timnas Indonesia menurunkan mayoritas pemain muda untuk ajang Piala AFF Senior kali ini. Tujuannya jelas, untuk regenerasi timnas senior selanjutnya dan untuk persiapan Piala Asia U23 selanjutnya. Seperti yang sudah kita ketahui, Coach Shin Tae-yong selalu berhasil membina pemain-pemain muda kita untuk bisa berkembang. Jadi langkah ini juga sudah sangat baik. Akan tetapi ada yang ikut-ikutan loh teman-teman. Per hari ini diisukan timnas Malaysia juga akan menurunkan pemain-pemain muda untuk Piala AFF kali ini. Dengan alasan AFF bukan agenda FIFA. Keputusan ini tentunya mengundang banyak pertanyaan dari negara-negara ASEAN lainnya. Mengingat pemain-pemain senior timnas Malaysia tidak ada yang sedang berlaga di Eropa, dan semuanya di klub Malaysia, masa ia nggak dapat izin sih? Yah, pertanyaan itulah yang muncul di media sosial. Apakah negara-negara ASEAN mulai setuju nih kalau Piala AFF Piala Ciki? Menurut teman-teman bagaimana? Komen di bawah ya. Ngomong-ngomong soal AFF juara bertahan yaitu Thailand. Seolah-olah menyambut turnamen AFF ini seperti turnamen besar. Mereka Federasi Thailand bahkan mengumumkan secara live streaming daftar pemain yang dipersiapkan untuk ajang AFF kali ini. Secara live loh, ini keren banget nih Thailand. Padahal beberapa saat yang lalu Thailand menilai jika Piala AFF ini nggak ada gunanya, tapi kok kayak seneng banget menyambut AFF kali ini, sampai pengumuman pemain aja disiarin secara live streaming. Gokil nih Madam Fang. Ya tentu saja walau bukan agenda FIFA, tetapi ajang Piala AFF ini ibarat pesta sepak bolanya negara-negara ASEAN. Jadi ya, mungkin wajar saja jika Thailand menyambutnya dengan meriah, apalagi mereka punya 7 Piala AFF. Ups. Di sisi lain, pelatih Vietnam justru sangat antusias untuk mengalahkan timnas Indonesia. Bahkan sang pelatih Vietnam ini rela nonton langsung pertandingan Indonesia versus Arab Saudi kemarin loh teman-teman. Ya mungkin demi melihat gaya permainan Coach Shin Tae-yong secara langsung, mengingat Vietnam yang sekarang bahkan kesulitan untuk mencetak gol ke gawang Indonesia, apalagi untuk menang. Makanya pelatih Vietnam ini serasa bersemangat sekali satu grup dengan Indonesia lagi. Kita keluar sejenak dari pembahasan Piala AFF. Kali ini Mimin bakal bahas berita-berita yang sedang panas di seluruh sosial media, terutama di TikTok. Salah satu mantan pemain naturalisasi timnas Indonesia, yaitu Diego Michel, mengatakan seperti ini, baru juga menang sekali, udah kayak lolos Piala Dunia saja. Ujar Diego Michel membalas komenan netizen di postingan Greg Nokolo. Netizen pun sempat dibuat kesal. Bukan tanpa alasan Diego Michel ini sering banget nyinyirin timnas Indonesia, mulai dari menantang timnas uji coba lawan Borneo FC lah, mulai ngata-ngatain timnas lah, dan menyindir timnas lah. Mimin rasa Diego Michel ini, muridnya Bung Tawel nih kayaknya, nggak tahu apa zaman dia main kita dibantai Bahrain 10-0. Mungkin Diego lupa kali ya, ups. Lagian timnas lagi bagus kok malah nggak diapresiasi sih? Apa dia iri ya soalnya zaman dia era-era gelap gulita? Mimin mah pengennya. Kalau nggak bisa berbuat apa-apa, minimal support nggak usah banyak nyinyir. Maaf ya teman-teman tersayangku. Mimin jadi kesel kalau bahas-bahas orang yang suka nyinyirin timnas kita. Oke lanjut ke berita selanjutnya.
Pelatih Australia tebar ancaman jelang hadapi timnas Indonesia bulan Maret tahun depan. Pelatih Australia mengatakan bahwa dia yakin akan mengalahkan timnas Indonesia di kandang sendiri. Setelah hasil buruk yang Australia dapatkan di beberapa pertandingan terakhir, timnas Australia menjadikan Indonesia untuk momen kebangkitan timnas Australia. Dan sedangkan pelatih Bahrain mengakui akan ada ujian berat bagi timnas Bahrain saat away ke Indonesia, mengingat banyak sekali supporter Indonesia yang akan hadir, pasti tim kami dalam keadaan tekanan yang sangat besar, ujar pelatih Bahrain. Oh ya, jelas dong, itu tujuan kami para supporter akan membuatmu Bahrain kena mental di sini. Kalau nggak berani, mending WO aja ya Pak Pelatih. Sekarang waktunya kita bersatu padu mendukung timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Satukan suara kita untuk adik-adik kita yang dipercaya untuk ajang Piala AFF kali ini. Kalau Mimin mah, yakin banget pasti juara grup timnas kita nih, teman-teman. Kita akan lihat bagaimana adik-adik kita ini bermain di bawah arahan Coach Shin Tae-yong. Mimin rasa di momen inilah pembuktian para pemain muda yang dipanggil, mengingat semuanya mayoritas dari klub Liga 1 Indonesia. Jadi kita akan disuguhkan permainan yang menarik dari mereka. Apakah Coach Shin mampu meramu para pemain muda tersebut? Wajib kita saksikan bersama ya, teman-teman. Oh iya, Mimin lupa kasih info ini. PSSI sekarang kebanjiran dana yang sangat besar demi kemajuan timnas Indonesia. Semua brand ternama seperti Oppo Indonesia, brand susu, dan lain-lain mulai masuk menjadi sponsor timnas Indonesia. Tentunya ini adalah efek Pak Erick Thohir. Di bawah kepemimpinannya dan bersama Coach Shin Tae-yong, timnas Indonesia jadi lebih baik. Hal itu memicu banyaknya sponsor-sponsor yang masuk. Semoga timnas kita terus berkembang ya, teman-teman. Ya, itulah beberapa berita terupdate kabar timnas Indonesia terbaru hari ini. Jangan lupa subscribe Bung Chin Football ya teman-teman, agar kalian tahu tentang perkembangan tim nasional sepak bola Indonesia. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.